guys, selamat datang di acara baru kami yaitu Intim. Jadi di acara Intim kali ini kita akan membahas yang sebelumnya pernah dibahas di segmen CKG Night Talk, yaitu tentang seks edukasi. Nanti kita campur dengan kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi. Jadi nanti kita akan membahas di acara Intim kali ini tentang temanya sex education dan juga kesehatan reproduksi. Jadi Jadi di sini kita akan bahas tentang kontrasepsi gitu. ya. Itu tuh penting banget dibahas karena apa? Karena akhir-akhir ini di Indonesia khususnya nggak usah jauh-jauh di lingkungan kita sendiri itu udah banyak banget angka pernikahan dini yang tinggi dan itu berakibat dengan perceraian yang tinggi juga. Selain itu kan juga ada seperti dengan angka pernikahan yang tinggi, otomatis kalau kita sudah menikah pasti ingin punya keturunan kan? Ya. Nah itu juga nanti berhubungan dengan tingkat kelahiran yang sangat tinggi dan juga akan memberikan dampak kepada ibu sebagai sosok yang akan melahirkan anak. Iya benar banget, dan juga kontrasepsi sendiri itu penting karena bisa untuk mengatur jarak antara anak ke satu, kedua dan seterusnya. Gitu. Kalau semisal nikahnya ya udah nikah aja tapi nggak tahu tentang kontrasepsi itu bisa fatal banget gitu. Kok hamil lagi gitu. Ya betul, karena prinsipnya anak, kalau dulu kan ada itu yang banyak anak banyak rezeki. Iya benar banget. Nah pada kenyataannya ketika mohon maaf nih saudara-saudara semua, saya atau yang lain mempunyai kondisi ekonomi yang lemah, mempunyai banyak anak itu juga cukup membuat perihal yang baru lagi gitu loh. Benar. Membuat kita akan berpikir sebagai saya nanti juga menjadi bapak atau nanti tulang punggung keluarga, menafkahi keluarga yang terdiri dari istri dan juga anak itu cukup berat loh. Benar banget, apalagi sekarang kan sekolah tuh nggak ada yang gratis, semuanya udah bayar, terus juga apalagi lifestyle sekarang juga makin modern banget. Apalagi gitu kan. kalau sekarang kan zaman corona semua harus serba daring, harus punya laptop, kalau nggak punya HP, ditambah lagi belum membayar kuota, belum nanti harus membeli HP, banyak sekali. Banget gitu. Jadi langsung aja di sini kontrasepsi sendiri itu adalah suatu cara atau alat untuk mencegah kehamilan. Nah, dan di sini prinsip kontrasepsi itu ada apa aja sih? Jadi prinsipnya kontrasepsi itu yang pertama adalah 100% aman tentunya. Jadi tidak akan menimbulkan iritasi ataupun infeksi lain. Benar-benar. Lalu yang kedua, prinsipnya adalah 100% tidak akan menularkan penyakit infeksi menular melalui seksual. Iya benar banget. Soalnya kan itu sekarang banyak banget kan yang kena HIV gitu-gitu karena mereka mungkin gonta-ganti pasangan dan nggak pakai kontrasepsi. Ya bisa disebabkan oleh karena itu, dan juga yang jelas sesuai dengan namanya kontrasepsi menunda kehamilan, yaitu semua orang pasti inginkan dari kontrasepsi adalah dapat 100% menunda kehamilan mereka tanpa adanya kegagalan. Benar banget. Dan kontrasepsi sendiri di sini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada non hormonal dan juga hormonal. Nah, yang non hormonal sendiri ini seperti namanya ya, itu tidak mempengaruhi hormon. Dan yang hormonal itu udah jelas pasti mempengaruhi hormon yang ada di tubuh kita. Oke, yang pertama yaitu yang non hormonal dulu nih. Ya, yang pertama itu ada coitus interruptus. Apa itu coitus interruptus? Mungkin teman-teman udah pernah kali ya lakuin ini. Jadi coitus interruptus ini sering disebut dengan segama terputus atau penarikan penis pada vagina saat sedang cairan ejakulat keluar gitu. Jadi coitus interruptus sendiri ini bisa dibilang gampangannya itu keluar di luar gitu. Keluar di luar. Ya? Jadi ketika kita bermain foreplay, ketika Anda ingin keluar, pastikan tidak keluar di dalam. Iya, gitu guys. Itu namanya coitus interruptus. Nah, coitus interruptus sendiri itu kelebihannya dia nggak pakai alat, nggak butuh apapun, dan semuanya itu benar-benar butuh kesadaran dari si pria tersebut. Pria dan juga wanita ya.
Jangan menyalahkan pria Loh, saja. enggak, tapi kalau di coitus interruptus ini konsepnya itu butuh kesadaran penuh pada laki-laki. Kalau dia Iya. nggak sadar mau keluar, otomatis kan dia keluar di dalam akhirnya gitu. Dan juga para cewek jangan memaksa laki-laki untuk keluar di dalam ya, sebelum waktunya. Ingat itu. Ya kan nggak boleh kalau belum Iya, nikah. kalau gitu. belum nikah. Jadi coitus interruptus ini istilahnya cara manual. Nggak cara perlu manual. alat, gratis, tidak keluar biaya, Bener paling banget. cuman keluar biaya hotel. Lalu kemudian nanti ketika kalian ingin keluar, cas, Harus ingat di luar. di luar. Itu namanya coitus interruptus. Coitus interruptus. Terus yang kedua nih ada kondom. Kondom. Jadi kondom ini sudah sangat konvensional ya di masyarakat. Bahkan iklannya di TV pun ditayangkan jam 1 malam. Masa sih? Ada iklan kondom itu. Oh. Ada yang mereknya mereka itu tujuannya adalah menampung sperma atau cairan ejakulat dari laki-laki ketika cairan itu dikeluarkan supaya intinya tidak menemukan sel telur pada wanita dengan sel sperma laki-laki gitu. Dan sebenarnya kondom di sini tuh ada dua, kondom laki-laki sama kondom perempuan. Ada dua, kondom Iya. perempuan juga ada. Tapi sekarang yang beredar tuh kondom laki-laki karena kondom perempuan tuh sulit ditemukan dan pengaplikasiannya tuh lebih susah gitu. Dan mungkin ada kondom perempuan, cuman hanya digunakan untuk edukasi aja, Hanya untuk untuk edukasi. pengetahuan. Ya benar. Jadi selanjutnya itu yang ketiga ada rhythm method atau metode kalender. Nah gimana tuh? Jadi metode kalender ini kita akan menentukan sebagai wanita ya pasti tahu yang namanya HPHT. Haid pertama, hari terakhir. Jadi kita menentukan di mana masa subur dari seorang wanita. Terus nanti kita hubungan atau bersenggamanya itu di masa yang tidak subur itu. Istilahnya kayak puasa gitu, ada waktu puasanya. Tapi teknik ini nggak semua orang tahu gitu. Kadang-kadang kita juga lupa dan nggak semua orang setiap dia habis menstruasi atau apa itu pasti dicatat, itu jarang banget gitu. Jadi pakai ini tuh kayak susah gitu loh daripada ngitung gitu sih. Iya. Dan kalau kalian ingin menggunakan metode kalender atau metode ritme ini, sebelumnya bisa konsultasi ke dokter terlebih dahulu supaya nanti dihitungkan kapan tanggal suburnya, terus nanti hubungannya bersenggamanya itu di waktu kapan, terus harus puasa kapan berapa hari. Nah itu nanti bisa dikonsultasikan dengan dokter-dokter terdekat. Ya betul banget. Terus selanjutnya yang keempat ada metode Billings. Nah kalau metode Billings ini mengamati lendir serviks gitu. Ini perempuan juga. Jadi untuk pengamatannya tuh biasanya kalau perempuan tuh kayak warna putihan gitu, cuman dia warnanya bening. Bening ya? Nah lendir ini biasanya tuh kalau dia sedang masa subur itu ini ditarik ini dia susah putusnya. Itu ada takaran ukurannya nggak? Berapa sampai berapa? Enggak sih, cuman diginiin aja tuh dia bakal susah putusnya gitu. Kalau pemutihan biasa kan nggak bisa tuh diginiin. Nah lendir serviksnya tuh yang warna bening gitu. Kalau tidak salah pun menggunakan mengecek cairan lendir serviks itu juga bisa menilai seberapa sehatkah alat reproduksi kita. Iya. Jadi kita bisa melihat seberapa kental, juga seberapa lentur, seberapa lenturnya cairan itu. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu postcoital douche atau disebut dengan pembilasan pasca segama. Nah kalau ini itu biasanya orang zaman dulu digunain orang zaman dulu, kalau orang zaman sekarang itu udah jarang banget gitu. Jadi setelah bersegama itu orang dulu tuh akan dibilas, disemprotin dengan cuka. Itu yang laki apa yang perempuan? Perempuan dong, kan cairannya masuknya ke perempuan. Hei, orang zaman dulu. Apakah kalian tidak merasa keperihan ketika kalian memakai cuka? Kalian semprotkan, kalian bilaskan ke ya itulah. Dan cuka sendiri di sini ini itu dipercaya dapat spermatisida atau mematikan sperma gitu. Tapi metode ini tuh memiliki kegagalan yang cukup tinggi, makanya sekarang itu udah jarang digunakan gitu sih. Dan kalau secara logika ya, cuka itu kan cairannya sifatnya asam. Iya, makanya itu Ketika kalian sperma kan. ketika kalian oleskan ke bagian alat kelamin kalian, apakah terjamin cuka itu steril dari bakteri, Iya, aman dari infeksi dan atau mikroba lain? Nah, Sehingga metode ini juga tidak disarankan oleh dokter ataupun bidan. ya.
Oke, jadi meluruskan lagi sebenarnya yang keluar pada pria atau cairan pada pria itu sepenuhnya bukan sperma. Terus apa saja? Jadi sebenarnya tuh namanya tuh cairan ejakulat. Nah, dan di situ ada spermatozoa, vesicula seminalis, sama prostat. Gitu. Jadi kalau semisal teman-teman suaminya nih keluar gitu, wih banyak spermanya banyak, itu belum tentu. Gitu. Ya, karena dalam yang namanya cairan ejakulat itu tadi ada 3 komponen itu. Nah, untuk menentukan kesuburan itu salah satunya yang dihitung adalah jumlah spermanya. Ketika sperma sehat dan juga tidak sehat nanti ada berapa dihitung. Nah, itu sebagai menentukan kesuburan atau kesehatan sperma. Dan dia aktif apa enggak? Siapa tahu banyak tapi dia lembek gitu kan ya. Itu kan nggak bisa Ingat jadi. para pria, ada yang aktif tetapi lembek. Dan makanya penting juga untuk kita tes kesehatan pranikah, salah satunya untuk itu. Oke, lanjut. Yang keenam ini ada prolonged lactation atau perpanjangan masa menyusui anak. Gimana tuh? Jadi